Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mengapa saya harus? Jika saya mendiskriminasi Xiao Wu, bukankah itu mendiskriminasi ibu saya sendiri? Jangan lupa bahwa ibuku juga adalah makhluk roh ratusan ribu tahun berbentuk manusia. Liu Erlong tersenyum. Bagus kalau begitu. Setelah Anda melihatnya, ingatlah untuk memberitahunya bahwa saya merindukannya. Meskipun dia sebenarnya jauh lebih tua dariku, aku masih ibu baptisnya, ini tidak akan berubah. Tang San tersenyum, tentu saja. Setelah meninggalkan sekolah langit cerah kali ini, prioritas tertinggi dalam daftar Tang San adalah pergi mencari Xiao Wu, dan setelah itu terus berkultivasi. Dia tidak terlalu khawatir untuk naik ke peringkat ke-80 dalam 10 tahun, dia percaya dia memiliki kemampuan itu. Tentu saja, dalam periode kultivasi ini, dia ingin bersama dengan Xiao Wu. Dia sudah merencanakannya dengan baik. Setelah menemukan Xiao Wu, jika Xiao Wu ingin tinggal di hutan besar Stardou, dia akan menemaninya di sana. Jika dia ingin pergi bersamanya, maka dia akan menemukan tempat untuk menempa senjata tersembunyinya dengan benar, dan berkultivasi lebih jauh. Tang San tidak terlalu menyukai kepura-puraan dunia luar. Selama dia bisa bersama dengan Xiao Wu, hal-hal lain tidak penting. Adapun untuk meningkatkan sekte langit cerah, itu juga harus menunggu sampai dia memiliki kekuatan yang sesuai. Saat ini masih prematur. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, dia sudah memiliki lebih banyak pengetahuan rahasia senjata tersembunyi sekte Tang yang bisa dia kembangkan. Tetapi semakin ganas budidaya senjata tersembunyi, semakin sulit, dan mereka juga harus melewati proses pemurnian yang lebih sulit. Seperti senjata tersembunyi berkualitas tinggi yang bahkan lebih membutuhkan proses penempaan yang lama. Flender memutar matanya, tersenyum, kalian semua adalah kebanggaan Akademi Shrek kami. Kami juga tidak bisa membiarkan kalian melakukan perjalanan ini kembali dengan sia-sia. Bagaimana kalau memamerkan sedikit kekuatan ke Akademi? 7 iblis Shrek saling tersenyum. Mereka tahu bahwa Tuan Dekan ini ingin memeras mereka untuk nilai yang tersisa. Tapi itu hanya sifat Flender. Mereka tidak keberatan dengan ini, sebaliknya menyetujuinya dengan riang. Flender berbicara dengan jaminan yang jujur, untuk Master Roh Muda, memiliki idola yang cocok akan memiliki manfaat yang sangat besar untuk kultivasi mereka. Saya tentu saja tidak sama dengan Xiao Gang dalam pelatihan yang sebenarnya, tetapi saya masih dapat memahami pikiran seperti itu. Jika Anda tidak keberatan, saya harap Anda dapat mengungkapkan kekuatan Anda di depan siswa seluruh akademi sekali. Biarkan mereka melihat level yang bisa dicapai oleh orang-orang pada usia yang sama. Liu Erlong membentak, "Bos, ini mungkin juga memiliki reaksi sebaliknya." Jika kebetulan para siswa mendapat kesan bahwa mereka terlalu kurang, dan menjadi putus asa, lalu bagaimana? Flender dengan tegas berkata, siswa seperti itu tidak layak untuk kultivasi kita. Xiao Gang, bagaimana menurutmu tentang lamaranku? Grandmaster tersenyum tipis, saya tidak punya pendapat. Anda dekan, Anda memutuskan. Flender kemudian memandang Dai Mubai, Tang San dan yang lainnya, memperlihatkan tatapan bertanya. Dai Mubai tersenyum, tidak masalah bagi saya, hanya pada waktunya untuk melihat tingkat apa yang telah dicapai oleh kultivasi semua orang. Baru saja karena kami tidak mengenal lisan kecil di luar gerbang dan melawannya, tampaknya semua orang telah meningkat pesat. Ini saatnya untuk melihat apa kekuatan sebenarnya dari semua orang. Tang San dan yang lainnya juga mengangguk secara bersamaan, menyatakan persetujuan mereka atas ide Dai Mubai. Akademi Shrek bisa disebut rumah mereka yang lain. Mereka sama sekali tidak akan menolak jika mereka bisa melakukan sesuatu untuk akademi. Flender tersenyum, bagus kalau begitu. Erlong, Anda pergi mengaturnya. Anak-anak kecil semua memiliki hal-hal mereka sendiri untuk dilakukan, kami tidak dapat menahan mereka terlalu lama. Saya pikir mengaturnya untuk besok itu bagus. Liu Erlong melirik Flender, matanya menunjukkan cahaya licik. Mengangguk, dia bangkit dan pergi. Saat dia berjalan keluar dari kantor Flender, senyum sudah tersungging di sudut mulutnya. 2 jam kemudian, Akademi Shrek sudah terpampang dengan poster-poster besar. Judulnya, 5 Shrek 7 Iblis Kembali. Besok mereka mengundang semua siswa untuk menampilkan hasil kultivasi mereka dengan membandingkan catatan dengan pasukan gabungan Dekan Flender dan Wakil Dekan Zhao Wuji. Zhao Wuji dan Flender yang menyedihkan, saat ini mereka masih penuh dengan kegembiraan dan harapan. Mengobrol dengan 5 Iblis Shrek, tidak menyadari bahwa mereka telah terjual habis oleh Liu Erlong. Kekaisaran Dou Surga paling utara. Hutan terikat es. Hutan Ichebon terdiri dari pohon berdaun jarum yang paling cocok untuk cuaca dingin. Jejak pria sangat langka.
Ini secara bersamaan juga merupakan hutan binatang roh, hanya saja lingkungannya terlalu buruk, suhunya sangat rendah. Oleh karena itu, hanya beberapa master roh dengan roh atribut dingin yang akan memilih untuk datang ke sini untuk berburu binatang roh yang mereka butuhkan. Sekelompok lebih dari 10 orang mengunyah sosis lezat dengan gigitan besar, uap panas naik dari tubuh mereka menunjukkan berapa banyak yang telah mereka habiskan sebelumnya. Mayoritas orang semua duduk di tanah, hanya satu orang yang masih berdiri. Di depannya adalah binatang roh sekarat yang sangat besar, tampaknya seluruhnya tertutup cincin cahaya yang luar biasa. Binatang roh ini panjangnya lebih dari 7 meter, sisi tubuhnya sangat tidak biasa. Setiap skala itu seperti cermin kecil. Jika berdiri tak bergerak, tubuhnya dapat mencerminkan pemandangan di sekitarnya, dan pada dasarnya tidak dapat ditemukan tanpa pengamatan yang cermat. Tapi saat ini lingkungan makhluk roh ini sudah disemprot dengan darah biru dan orang-orang yang duduk itu. Di antara orang-orang itu dengan cepat memulihkan kekuatan mereka, lebih dari setengahnya terluka. Jelas itu disebabkan olehnya. Berdiri di depan binatang roh sepanjang 7 meter itu adalah seorang pria dengan usia yang tidak dapat ditentukan. Jenggot penuh di seluruh wajahnya praktis menyembunyikan penampilannya sepenuhnya. Dia tinggi, rambutnya acak-acakan. Satu-satunya bagian dari wajahnya yang bisa dilihat dengan jelas, mungkin adalah sepasang mata bunga persiknya. Di bawah mata kirinya, bekas luka membentang dari sudut matanya lurus ke bawah ke janggut yang menutupi rahangnya. Saat ini, mata itu berkedip dengan cahaya yang sangat dingin. Bergumam pada dirinya sendiri, 20.000 tahun budidaya Mirror Image Beast, saya harap Anda dapat memberi saya kemampuan roh yang saya harapkan. Tangannya terangkat, belati jatuh, lebih dari satu belati panjang di tangannya menusuk jauh ke dalam luka di leher Mirror Image Beast di mana ia kehilangan sisiknya dari luka, mengakhiri kehidupan makhluk roh yang tangguh ini. Di antara lebih dari 10 orang di belakangnya, saat ini setidaknya setengah dari wajah semuanya menunjukkan cahaya serakah, tetapi melihat 3 orang yang berdiri di sebelah pria di sana, mereka masih dengan paksa menahan keinginan rakus di mata mereka. Bagaimanapun, ketiganya adalah bos mereka. Mereka juga yang paling kuat dari tim berburu ini. Ao kecil, cepatlah. Tidak aman di sini, jika kita bertemu dengan beberapa makhluk roh sekuat ini, aku khawatir kita akan benar-benar musnah. Pria yang menusukkan belati ini, membunuh binatang roh, hanyalah sosok yang dirindukan Ning Rongrong siang dan malam. Sosis besar Paman Oscar. Sekarang, wajah yang tersembunyi di balik janggut penuh itu sudah jauh lebih kuat. Meskipun bekas luka di wajahnya merusak kecantikan aslinya, dia tampaknya masih memiliki pesona pria tertentu. 5 tahun penuh telah berlalu. Dalam 5 tahun ini, dia telah mengalami penderitaan yang tak terhitung jumlahnya, menghabiskan keringat dan darahnya dalam penderitaan yang menyakitkan. Pada saat itu, dia telah bergabung dengan tim pemburu ini hanya dengan satu permintaan, yaitu membantunya berburu binatang roh yang dia butuhkan saat dia membutuhkannya. Dan sekarang, kultivasi Mirror Image Beast 20.000 tahun ini, baru saja menjadi cincin roh keenamnya. Pembicara sebelumnya adalah seorang pria berusia lebih dari 50 tahun. Di antara semua orang di sini, cara mengesankan yang dia lepaskan adalah yang paling mengesankan. Dia juga orang yang paling dekat dengan Oscar. Dia juga satu-satunya orang yang bisa sepenuhnya dipercaya Oscar di tim ini. Orang ini adalah Spirit Sage peringkat 76. Peringkat tertinggi di antara para master roh lainnya dalam tim hanya berada di peringkat 64. Dalam kekuatan roh saja, Oscar sudah bisa berdiri di antara 5 besar. Untuk membunuh Mirror Image Beast ini, mereka telah mencarinya selama lebih dari sebulan sebelum menemukan kesempatan. The Mirror Image Beast adalah sejenis spirit beast yang sangat langka dan tangguh. Jika tidak, anggota tim itu juga tidak akan menunjukkan tatapan serakah seperti itu. Duduk bersila di depan Mirror Image Beast, tepat ketika Oscar bersiap untuk menutup matanya, tiba-tiba, pada saat yang sama ketika dia menemukan bahwa Mirror Image Beast yang baru saja mati melepaskan cincin rohnya, belatinya ditusukkan, memperlihatkan sinar samar. Hatinya berkedut, tetapi Oscar tidak bergerak dengan tidak sabar. Hanya ketika dia mengeluarkan belati, dia secara tidak sadar menggeser posisi Mirror Image Beast, menggunakan tubuhnya untuk menekan luka itu dari sebelumnya. Dia kemudian duduk bersila di depan Mirror Image Beast, mulai menyerap cincin roh. Gerakannya sangat tersembunyi, bahkan Spirit Sage yang tidak jauh di dekatnya tidak menyadarinya. Untuk dapat menampilkan cahaya dari dalam makhluk roh yang sudah mati, hanya ada satu kemungkinan, tulang roh. Oscar tahu bahwa setelah dia selesai menyerap cincin roh, binatang gambar cermin di depannya pasti akan hancur. Tim pemburu tidak akan membiarkan sesuatu yang berharga terbuang sia-sia, dan mereka bahkan lebih ingin mencari kemungkinan munculnya tulang roh.
Nilai dari satu tulang roh benar-benar merupakan jumlah yang sangat besar. Bagi tim pemburu ini, tulang roh benar-benar harta karun yang bisa menyebabkan pembantaian. Oscar mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk mengambil tulang roh yang bersinar sambil menyerap cincin roh. Dia hanya bisa menyerap cincin roh ini sebelum hal lain. Yang lain semua diam-diam menunggu Oscar untuk menyelesaikan penyerapan sambil pulih. Spirit Sage peringkat 76 itu berdiri dengan dingin di sisi Oscar dengan mata tertutup, beristirahat, dan dua lainnya tidak jauh darinya juga mulai beristirahat. Dengan tiga kekuatan besar tim berkumpul untuk melindungi Oscar, yang lain secara alami tidak akan punya ide. Arus sedingin es terus berputar di sekitar tubuh Oscar. Perlahan-lahan, saat es dingin itu mengembun ke tingkat tertentu, ia mulai menyerang dengan keras di dalam Oscar. Oscar mengerti bahwa semakin kuat rasa sakitnya berarti kekuatannya semakin hebat. Bukankah setelah rasa sakit yang luar biasa, Tang San memiliki kemampuan roh yang begitu kuat saat itu? 5 tahun telah berlalu. Dia tahu bahwa dia masih memiliki 5 tahun tersisa. Kemampuan roh kelima belum mencapai keinginannya, jadi kemampuan roh keenam ini adalah semua harapannya. Karena dia tidak yakin dia bisa naik 10 peringkat lagi dalam 5 tahun ke depan untuk mendapatkan kemampuan roh berikutnya. 5 tahun mengasah dirinya di atas batu asah. Tekanan pada sistem makanan kemampuan roh guru roh dalam sebuah tim bisa dibayangkan dengan baik. Di mata sekte atau bangsawan yang tampaknya haus akan bakat, master roh sistem makanan mungkin adalah bakat langka. Tetapi dalam tim pemburu binatang roh semacam ini, dia hanya bisa berperan sebagai logistik dan pasokan. Terkadang dia bahkan akan ditinggalkan. Untuk Spirit Masters yang berpartisipasi dalam tim berburu tidak hanya masing-masing memiliki pengalaman pertempuran nyata yang cukup, tetapi yang paling mengerikan adalah karakter dingin mereka. Mereka bergabung dengan tim seperti itu sepenuhnya demi keuntungan. Pada saat kritis terakhir, bahkan jika itu adalah anggota dari tim yang sama, masih tidak ada seorang pun yang akan melakukan apapun untuk orang di sisi mereka. Yang paling penting adalah melindungi diri mereka sendiri. Untuk sistem makanan, Spirit Master yang sama sekali tidak memiliki kekuatan serangan seperti Oscar, bisa hidup di lingkungan seperti itu selama 5 tahun adalah keajaiban. Ini memang terkait dengan semangatnya yang sangat berguna, tetapi juga terkait erat dengan kebijaksanaannya sendiri. Itu hanya karena hidup di bawah tekanan yang begitu besar, terus-menerus mengingatkannya, bahwa Oscar dapat membuat terobosan lain dalam waktu 5 tahun, mencapai tingkat peringkat ke-60. Faktanya, 60 peringkat ini jauh lebih sulit baginya daripada Master Roh biasa. Tahun ini dia baru berusia 22 tahun. Benar-benar jenius di antara para jenius. Tentu saja, di tim ini, hanya Spirit Sage di sebelahnya yang tahu usia sebenarnya. Selama 2 jam penuh, di dunia es dan salju ini, Oscar berkeringat seperti hujan, membasahi pakaian musim dinginnya. Tapi meski begitu, dia tidak mengeluarkan suara. Dengan kemauannya yang gigih, saat ini dia tidak akan kalah dengan Tang San. Akhirnya, arus sedingin es di dalam tubuhnya mengalir bersama, membentuk cincin yang sedikit berfluktuasi, benar-benar menyatu ke dalam tubuhnya, dan Oscar perlahan membuka matanya dengan membelakangi sebagian besar yang lain. Pada saat yang sama ketika dia membuka matanya, ditarik oleh energi, Spirit Sage di depannya juga secara alami membuka matanya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia melihat ekspresi di mata Oscar bergeser. Keduanya sudah lama tidak bekerja sama. Sagero ini segera menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi. Tanpa membuka mulutnya, dia menatapnya dengan tatapan bertanya. Oscar menatapnya, sekali lagi menatap binatang roh yang sudah benar-benar kaku, tatapannya berhenti di kepala binatang roh itu. Pupil mata Spirit Sage segera berkontraksi. Dia tentu saja mengerti apa arti situasi yang diisyaratkan Oscar di depannya. Seluruh tubuhnya perlahan menegang, ekspresi di matanya juga berangsur-angsur menjadi tajam. Dia mengerti bahwa dengan munculnya benda ini, sudah tidak ada artinya bagi tim di depannya. Bahkan 2 bawahan yang tampaknya setia yang paling dekat dengannya tidak akan dengan mudah membiarkan benda ini lolos dari pandangan mereka. Dan sebagai yang terkuat dari tim, dia pasti akan dikerumuni setelah penemuan tulang roh. Tatapan Oscar sekali lagi jatuh pada Spirit Sage. Kali ini, cahaya di matanya telah berubah, itu adalah kemegahan yang sangat tajam dan ganas. Dingin sedingin es terpancar dari matanya. Spirit Sage segera mengerti maksudnya. Di dalam seluruh tim, hanya keduanya yang benar-benar bisa saling percaya. Tidak ada waktu untuk mempertimbangkan, dia hanya bisa dengan lembut mengangguk ke Oscar. Melepaskan napas, Oscar perlahan merentangkan tangannya lebar-lebar, berdiri dari tanah. Pembukaan rohnya, 2 kuning, 2 ungu, 2 hitam,
6 cincin roh secara bersamaan muncul di atasnya. Satu lagi cincin roh adalah lompatan kualitatif, dan sikapnya sudah diam-diam berubah. Selamat. Selamat. Tatapan tim pemburu langsung tertuju pada Oscar. Oscar berbalik, berkata sambil tersenyum, "Ini untuk kredit semua orang. Terima kasih semua telah membantu saya sukses. Bagaimanapun, kemampuan roh baruku juga akan membantu kalian semua di masa depan. Apakah Anda tertarik untuk melihatnya?" Untuk Spirit Masters, menjelaskan kemampuan roh mereka kepada orang lain adalah semacam tampilan kepercayaan. Apa yang dilakukan Oscar tidak diragukan lagi membuat para Spirit Masters yang hadir sangat puas. Tentu saja, Oscar yang mengatakan ini juga benar-benar menarik perhatian mereka. Tidak ada yang terburu-buru untuk memotong mayat binatang roh itu. Oscar tersenyum, "Kemampuan roh keenam saya ini agak aneh, hanya mengandalkan kekuatan saya sendiri tidak akan berhasil. Saya masih membutuhkan bantuan orang lain. Kakak Haute, aku akan merepotkanmu." Kata-kata terakhirnya diucapkan kepada spirit sage itu. Saat dia berbicara, dia masih mengeluarkan kotak hitam panjang Qi dari dadanya. Dengan cepat meraba-raba permukaannya, menghasilkan serangkaian suara mekanis. Sebelumnya, hanya Haute di sebelahnya yang pernah melihatnya menggunakan benda ini. Haute bertanya, "Bagaimana kamu ingin aku membantu?" Oscar berkata, "Aku butuh setetes darahmu." Bahwa dia memilih Haute untuk membantunya juga tampak sangat biasa bagi yang lain, dan tidak diragukan lagi. Haute mengerutkan kening, tetapi masih mengulurkan tangan kanannya di depan Oscar, kuku ibu jarinya menusuk jari telunjuknya, segera membuka luka di mana setetes darah berjatuhan. "Aku, ayahmu, punya sosis bayangan cermin." Mantra roh masih mengerikan. Oscar bergerak sangat cepat. Cincin roh keenamnya tiba-tiba menyala, lingkaran cahaya hitam keluar dari telapak tangannya, langsung menyatu menjadi setetes darah itu. Segera setelah itu, fluktuasi kekuatan roh yang intens melonjak dari telapak tangannya, cincin roh keenamnya juga terus berkembang dan berkontraksi sepanjang proses. Saat ini, tatapan semua orang jatuh ke tangannya. Dalam fluktuasi kekuatan roh yang intens itu, sosis keperakan yang samar-samar terbentuk. Oscar berkata, "Kakak Haute, tolong lepaskan semangatmu." Haute mengangguk, cahaya berkedip di matanya. Sikapnya yang mengesankan langsung berubah menjadi fluktuasi kekuatan roh yang kejam dan kaya menyebar darinya, saat seluruh tubuhnya tiba-tiba tumbuh lebih besar, otot-ototnya mengembang. Di tengah fluktuasi aura yang tebal, rambutnya sudah menjadi putih. 2 kuning, 3 ungu, 2 hitam, 7 cincin roh tiba-tiba dilepaskan. Roh yang dimiliki oleh petapa roh bernama Haute ini sebenarnya adalah beruang setan jiwa salju. Berkonsentrasi pada serangan dan pertahanan secara keseluruhan, ia memiliki kekuatan serangan dan kemampuan bertahan yang sangat kuat. Oscar merentangkan tangan kirinya, dengan cepat melantunkan 2 mantra roh, "Aku, ayahmu, punya sosis merah muda yang merangsang. Aku, ayahmu, punya sosis merah muda yang merangsang." Sekarang kekuatannya sudah berada di peringkat ke-60, dan sekali lagi menggunakan kemampuan roh keempatnya secara alami jauh lebih cepat dari sebelumnya, 2 sosis merah muda yang merangsang muncul di telapak tangannya di depan mata semua orang. Yang lain tidak tahu apa yang dia lakukan, dan selanjutnya menambahkan bahwa dia adalah master roh sistem makanan tanpa kekuatan serangan apapun, tentu saja tidak ada orang yang ragu. Hanya ekspresi penasaran yang terlihat. Oscar menelan sosis merah muda sendiri, dan menyerahkan yang lain ke Haute. "Makan ini dulu, setelah itu gunakan kemampuan roh ketujuhmu." Haute menelan sosis merah muda itu tanpa ragu sedikit pun, dan pada saat yang sama cincin roh ketujuhnya menjadi bersinar. Avatar roh yang bahkan tidak dia gunakan untuk melawan binatang gambar cermin itu sebelum tiba-tiba dilepaskan. Di tengah terengah-engah kekaguman dari master roh lainnya, pakaian Haute langsung meledak. Dalam sekejap mata tumbuh menjadi beruang raksasa yang sangat tebal dan kokoh, setinggi 7 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu putih, udara beku yang membekukan menembus keluar dari dalam dirinya, ditambah lagi oleh hutan terikat es yang sangat dingin ini. Aura yang dalam sepertinya membuat udara di sekitarnya menjadi nyata. Terutama di bawah dorongan sosis merah muda Oscar yang merangsang, matanya sudah dipenuhi dengan lapisan merah muda, energi di seluruh tubuhnya tumbuh agak lebih kejam. Pada saat yang sama, Oscar dengan cepat memasukkan sosis keperakan yang terbuat dari kemampuan roh keenamnya ke dalam mulutnya sendiri, tiba-tiba berteriak, "Lakukan!" Retakan mekanis nyaring bergema, Godly Zhuge Crossbow sudah mengeluarkan bau tajam yang mematikan. Pada jarak sedekat itu, dan selanjutnya menambahkan kecepatan menembak yang menakutkan dari Godly Zhuge Crossbow,
Kekuatan serangan meledak yang langsung meledak dari 16 baut panah benar-benar menakutkan. Yang menanggung beban adalah 3 Master Roh terdekat yang sudah berada dalam jangkauan serangan dari 16 baut panah. Dari ketiga Master Roh ini, 2 adalah Raja Roh, 1 adalah Kaisar Roh. Jika mereka diberi cukup waktu untuk bersiap, mereka secara alami dapat memblokir dengan menggunakan kemampuan roh keempat atau lebih tinggi mereka. Namun, jam berapa mereka harus bersiap? Kekuatan seperti apa yang dimiliki senjata tersembunyi sekte Tang yang dimiliki Tang San? Momen ini bahkan lebih merupakan penyergapan yang lengkap, tepat setelah menyelesaikan binatang roh yang tangguh, dan Oscar selanjutnya mendapatkan keuntungan dari cincin roh. Bagaimana bisa berpikir bahwa Master Roh sistem makanan seperti itu benar-benar tiba-tiba bangkit memberontak pada saat ini? Lebih dari 10 kepulan kabut darah meledak ke udara. Tanpa ketegangan sedikit pun, tubuh ketiga Master Roh itu sudah benar-benar tertembus. Yang lebih mengerikan adalah bahwa baut crossbow Zhuge Godly Oscar ditutupi dengan racun buatan Tang San, Meeting Blood Cells the Throat. Racun seperti itu, setelah melewati campuran khusus Tang San, tidak akan kehilangan efeknya setelah baut panah yang mereka pasang digunakan. Setiap kali bersentuhan dengan darah, racunnya akan terus mengembun. Racun itu menyebar seketika, dan dengan mata terbuka lebar penuh dengan ketidakpercayaan, ketiga Master Roh itu perlahan-lahan jatuh lemas. Dan sekarang, setelah memakan sosis merah muda yang merangsang, spirit Sage Haute juga bergerak. Sepenuhnya menggunakan avatar roh, dan dengan dorongan lebih lanjut dari sosis merah muda yang merangsang, dia melemparkan dirinya ke depan. 2 Raja Roh bahkan tidak punya waktu untuk mencapainya sebelum dia menghancurkan kepala mereka berkeping-keping. Sekarang masih ada 8 Master Roh yang tersisa. 8 Master Roh ini terdiri dari 4 Raja Roh dan 4 Kaisar Roh. Mereka juga sudah lama bertarung melawan Spirit Masters. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Oscar dan Haute tiba-tiba bangkit memberontak, mereka masih bereaksi pada saat-saat pertama, dengan cepat mundur dan melepaskan semangat mereka. Oscar dengan tenang memutar ulang mekanisme Godly Zhuge Crossbow miliknya. Tidak hanya dia tidak mundur, dia sebaliknya mengikuti Haute yang sangat besar untuk maju. Kaisar Roh dan Sage Roh, meskipun hanya ada satu perbedaan level, perbedaannya terletak pada avatar roh itu. Menggunakan avatar rohnya, Haute seperti harimau yang terjun ke sekawanan domba. Di tengah letusan kekuatan liar, meninggalkan 8 Master Roh itu masih tidak dapat bergandengan tangan, pada dasarnya tidak dapat melawan. Kemampuan roh jatuh di tubuhnya satu persatu. Pada dasarnya tidak dapat meninggalkan bekas. Dalam sekejap mata, 2 Raja Roh lainnya telah binasa oleh tangannya. Singkirkan Oscar bajingan itu dulu. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tetapi 2 Kaisar Roh sudah dengan cepat bergerak ke samping untuk menyerang Oscar. 4 lainnya bereaksi dengan cepat membentuk pengepungan. Mereka tentu saja tidak berharap bisa membunuh Haute, tapi setidaknya pertama-tama akan berurusan dengannya. Setelah Oscar ditangani, keenamnya setidaknya akan memiliki kesempatan untuk mengepung Haute. Sekarang mereka sebagian besar sudah mengerti bahwa Haute dan Oscar tiba-tiba memberontak pasti terkait dengan yang membunuh Mirror Image Beast. Mampu membuat mereka melepaskan pembantaian tanpa ragu sedikit pun, hanya akan menjadi tulang roh. Haute, jangan pedulikan aku, bunuh mereka dulu. Oscar berteriak dengan tenang, pada saat yang sama dia tidak lagi maju, tetapi mundur dengan cepat. Dalam keadaan normal, tindakan seperti itu jelas tidak bijaksana. Hanya ketika dia lebih dekat dengan Haute, Haute dapat menjaganya. Tapi saat ini dia dengan cermat membuka jarak antara dia dan Haute, tidak diragukan lagi menempatkan dirinya dalam bahaya. Satu sistem makanan Kaisar Roh menghadapi 2 Kaisar Roh tipe serangan kelincahan. Bagi siapapun sepertinya ini harus menjadi konfrontasi yang tidak setara. Tatapan 2 tipe serangan kelincahan Spirit Masters terfokus pada Godly Zhuge Crossbow di tangan Oscar. Bagaimanapun, kesan yang diberikan Godly Zhuge Crossbow kepada mereka sebelumnya terlalu dalam. Senjata yang mampu secara instan memusnahkan 3 Master Roh sudah cukup untuk membuat mereka ketakutan. Kedua Kaisar Roh berhati-hati, keduanya menggunakan kemampuan pelindung, mengandalkan kecepatan untuk mendekati Oscar dengan cepat. Tampaknya bagi mereka bahwa Oscar hanya bisa mengandalkan crossbow Zhuge yang saleh, dan untuk sosis merah muda yang merangsang yang dia makan, paling-paling itu hanya bisa meningkatkan kecepatannya sedikit. Namun, mereka masih meremehkan Oscar. Seorang Master Spirit sistem makanan yang mampu mengembara di hutan Ichebound yang kacau ini selama 5 tahun, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan keberuntungan saja. Oscar belum pernah benar-benar mengungkapkan kekuatannya di depan orang lain, tetapi kali ini dia tidak akan menahan diri. Tubuhnya dengan cepat melesat keluar, melesat liar ke satu sisi, dan dengan cepat melesat ke arah Oscar. Dia menembakkan 3 Master Roh yang lainnya, 2 Raja Roh, dan 1 Kaisar Roh. 3 Master Roh itu bergerak, 2 Raja Roh lainnya bergerak, dan 2 Kaisar Roh lainnya bergerak. Tubuhnya dengan cepat melesat keluar, melesat liar ke satu sisi,
Kecepatan yang langsung meledak mengejutkan dua jenis serangan kelincahan Spirit Masters. Mereka dengan jelas merasakan bahwa saat ini Oscar sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk berlari, dan bukan kemampuan roh. Tapi kecepatannya tampak agak terlalu cepat. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa dalam pelatihan Akademi Shreknya, Oscar telah menjalani pelatihan Iblis Grandmaster dan nutrisi ramuan abadi Tangsan. Tingkat kekuatan tubuh fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sistem makanan Spirit Master. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kapan dia sekarang makan sosis merah muda yang merangsang. Tentu saja, bahkan jika dia lebih cepat, masih tidak mungkin untuk menandingi dua master roh tipe serangan kelincahan ini, dan jarak antara ketiganya dengan cepat ditutup. Tiba-tiba, Oscar berhenti. Dengan kaki kirinya sebagai poros, tubuhnya berputar dengan cepat, panah Dewa Zhuge di tangannya sudah terangkat. Kedua jenis serangan kelincahan Spirit Master sama-sama memiliki kontrol yang sangat baik atas tubuh mereka sendiri. Dan meskipun mereka telah melepaskan kemampuan bertahan, mereka masih tidak mau bersaing dengan senjata tak dikenal itu dari depan. Keduanya berhenti praktis secara bersamaan, tergelincir ke kedua sisi, tidak memberi Oscar kesempatan untuk mengunci mereka. Semakin dekat keduanya sudah menempel di tanah dan tiba, taji tulang menyembur keluar dari sendi kedua tangan, menusuk lurus ke perut Oscar. Wajah Oscar menunjukkan senyum dingin, otot-otot kakinya tiba-tiba menguatkan. Dengan suara nyaring, 6 panah-panah melesat dari pahanya secara bersamaan. Senjata tersembunyi harus tiba-tiba. Saat ini, Godly Zhuge Crossbow di tangannya baru saja diangkat. Bagaimana mungkin kedua tipe serangan kelincahan Spirit Masters mengantisipasi bahwa dia benar-benar bisa melakukan serangan seperti itu dengan pahanya? Terburu-buru, tidak ada waktu untuk menyerang Oscar, karena dia juga tidak tahu seberapa kuat baut panah Oscar. Kedua tangan menepuk tanah dengan keras, dengan paksa mengubah momentum ke depan, dengan cepat membalik dan menjauh. Meskipun demikian, dia masih hanya menghindari 3 baut panah. 3 lainnya masih dengan tegas menyerang kemampuan roh pertahanannya, mengeluarkan serangkaian suara retak. Kaisar Roh tipe serangan kelincahan ini benar-benar luar biasa. Di udara, kemampuan roh keempatnya menjadi cerah, 2 sayap tak berwujud muncul di belakang punggungnya. Meskipun sayapnya ini tidak cukup untuk terbang, mereka masih bisa mengubah arahnya, tiba-tiba berputar di udara, dia tiba di atas Oscar. Saat ini, hatinya sudah sangat menyesal. Kedua tangan secara bersamaan menggaruk kepala Oscar. Kaisar roh lainnya baru saja tiba dari samping. Jaraknya dengan Oscar juga hanya 5 meter. Tidak diragukan lagi, bagi Oscar, ini seharusnya menjadi situasi kematian tertentu. Tepat pada saat ini, Oscar tiba-tiba membuat gerakan yang membuat keduanya tidak mengerti. Menggeser panah Dewa Zhuge ke tangan kirinya, dia dengan tajam mengangkat tangan kanannya, menghalangi 2 telapak tangan yang menggaruk ke arah kepalanya. Secara bersamaan dia mengangkat kaki kanannya, dengan paksa menginjak tanah. Dalam sekejap, 6 cincin rohnya berkobar secara bersamaan, dan terlebih lagi berubah menjadi abu-abu yang aneh. Perubahan yang muncul segera setelah itu, membuat kedua kaisar roh benar-benar tercengang. Tangan kanan Oscar yang terangkat tiba-tiba tumbuh lebih besar tanpa peringatan, tumbuh setidaknya 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Seluruh tangannya ditutupi lapisan bulu putih salju, dengan kuat meraih kedua telapak tangan kaisar roh di udara itu. Sebuah kekuatan besar dikeluarkan, dan kaisar roh di udara segera merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya. Seluruh tubuhnya tampak lumpuh untuk sesaat. Dan di sisi lain, di mana kaki kanan Oscar menginjak tanah, gelombang kejut yang kuat dengan berani menyebar keluar. Kaisar roh itu memasang serangan diam-diam dari samping tiba-tiba menegang, seluruh tubuhnya hanya mengetuk Oscar karena momentum, kemampuan rohnya menyeduh dengan paksa terputus. Selamat tinggal. Suara sedingin es keluar dari mulut Oscar. Dia hanya dengan cepat menundukkan kepalanya, tangan kanannya menarik ke bawah, sebuah panah tebal yang tiba-tiba menembak dari lehernya, menusuk dengan sempurna tepat ke tenggorokan kaisar roh itu di udara. Dan panah Dewa Zhuge di tangan kirinya sekali lagi memuntahkan kematian. Kaisar roh meluncurkan serangan diam-diam yang kemampuan rohnya terganggu dan menabraknya, dikirim terbang saat tubuhnya terkena 16 baut panah yang sangat kuat, sudah berubah menjadi saringan. Kaisar roh yang sekarat di udara tidak dapat memahami bagaimana teknik Oscar bisa berubah seperti ini. Bagaimana sistem makanan Spirit Master benar-benar dapat menggunakan kemampuan roh yang mirip dengan raksasa palm dan gelombang seismik roh Sage Haute. Dengan ayunan tangan kanannya, kaisar roh di udara terlempar ke tanah. Oscar bergoyang sekali, wajahnya segera berubah agak pucat. Tapi cahaya di matanya penuh dengan kegembiraan. Membunuh 2 tipe serangan kelincahan kaisar roh, baginya, tidak sesederhana hanya menyelesaikan krisis saat ini.
Yang lebih penting adalah bahwa membunuh keduanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, menandakan perubahan penting dalam karir guru rohnya. 20.000 tahun budidaya Mirror Image Beast hanya apa yang dia harapkan. Akhirnya memberinya kemampuan roh yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Gambar cermin sosis besar. Efek sosis gambar cermin menyalin. Tetapi ketika dibuat, itu harus memiliki darah guru roh sebagai dasarnya. Jika pemilik darah memiliki kekuatan roh yang melebihi produsen, produsen dapat menampilkan 70% dari kekuatan kemampuan roh yang setara dengan levelnya. Jika kekuatan roh target sama dengan produsen, produsen dapat menampilkan 80% dari kekuatan kemampuan roh pendonor darah. Itu bisa digunakan sepenuhnya selama 3 menit. Dengan kata lain, memakan sosis bayangan cermin itu sebelumnya, dalam 3 menit, Oscar memiliki kemampuan roh HUT dengan kekuatan 70% sebagai master roh beruang setan jiwa salju. Di permukaan sepertinya kemampuan roh Oscar ini memiliki efek yang luar biasa. Bagaimanapun juga dia bisa menduplikasi semua kemampuan roh. Namun nyatanya, batasan kemampuan roh ini sama besarnya. Dengan peringkat ke-60-nya saat ini, memiliki 70% kekuatan HUT selama 3 menit, sebenarnya setara dengan hanya peringkat ke-50 HUT, dan 2 jenis serangan kelincahan Spirit Master sebelumnya benar-benar berada di atasnya dalam kekuatan. Alasan mereka dibunuh olehnya sebagian besar karena hal yang tidak terduga. Dan sementara hanya menggunakan 70% dari kekuatan kemampuan roh, Oscar akan membayar 100% dari biaya kekuatan roh untuk mendukung mereka. Kekuatan roh yang dibutuhkan untuk membuat gambar cermin sosis besar bahkan lebih menakutkan, setara dengan sepertiga dari kekuatan rohnya saat ini untuk membuatnya. Namun, bagi Oscar, kabar baik terbesar adalah bahwa sosis gambar cermin ini disimpan untuk waktu yang sangat lama. Setiap sosis bayangan cermin yang dihasilkan dapat mempertahankan efektivitasnya selama 1 tahun. Jika ada sejumlah besar master roh tingkat tinggi yang mendonorkan darahnya untuk membuatnya, dalam keadaan tertentu, dia mungkin juga dianggap semacam guru roh pertempuran. Dari segi kekuatan, dengan kemampuan bertarung yang dia miliki, Oscar tidak menakutkan, tetapi tiba-tiba cukup untuk mengejutkan lawan manapun. Siapa yang bisa membayangkan master roh sistem makanan tiba-tiba memiliki kekuatan serangan? Terlebih lagi, di antara 7 iblis Rek, dalam kelicikan, Oscar berada di urutan kedua setelah Tang San. Situasi barusan sepenuhnya disebabkan oleh rencananya. Mengandalkan 2 senjata tersembunyi yang besar yang diberikan Tang San kepadanya, panah Dewa Zhuge dan panah penghias bunga yang mengencangkan belakang, serta kemampuan roh yang tiba-tiba muncul, dia menyingkirkan 2 kaisar roh dalam satu gerakan. Lebih lanjut menambahkan 3 sebelumnya yang dia singkirkan, di antara ke-13 orang, 5 sepenuhnya dibunuh oleh master roh sistem makanan ini. Ketika Oscar kembali ke sisi lain, keempat master roh itu sudah ditekan dengan kaku oleh HUT. 2 raja roh runtuh pertama dalam sekejap. Ketika 2 kaisar roh lainnya melihat Oscar tiba-tiba kembali, di bawah keterkejutan besar mereka tidak berpikir untuk bertarung. Tetapi begitu mereka ingin melarikan diri, bagaimana Oscar dan HUT memberi mereka kesempatan? Mengandalkan penghalang pelepasan terakhir dari Godly Zhuge Crossbow ditambah avatar roh sombong HUT, mereka secara paksa menyingkirkan 2 kaisar roh terakhir ini, mengakhiri pembantaian sepihak ini. HUT berubah kembali ke bentuk aslinya. Meskipun dia telanjang sekarang, karena hubungannya dengan rohnya, dia tidak takut dingin. Dia tampak agak heran pada Oscar. "Ao kecil, keinginanmu benar-benar terpenuhi?" Oscar tidak menyembunyikannya, memberitahu HUT tentang kemampuan roh ke-6 yang baru saja dia peroleh. Pada saat yang sama dia juga melepas pakaiannya yang basah kuyup, kaku yang sudah membeku, dan berganti menjadi satu set baru dari alat rohnya. Melihat mayat-mayat di sekitarnya, HUT tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas. Meskipun anggota tim pemburu ini bukan orang baik, bagaimanapun juga mereka telah mengikutinya untuk sementara waktu. Oscar secara alami melihat ekspresi kecewa di mata HUT. "Kakak, jangan pikirkan itu. Jika kita tidak melakukannya, begitu mereka menemukan tulang roh, jika mereka memulainya di depan kita, saya khawatir kita akan menjadi mayat sekarang." HUT mengangguk diam-diam. Dia tentu saja tahu bahwa apa yang dikatakan Oscar adalah fakta. Jika mereka tidak melakukannya terlebih dahulu, kemungkinan besar mereka akan mati pada akhirnya. Terutama dia, yang paling kuat dari tim ini, pasti akan menjadi target utama orang-orang itu.